kira-kira? Ada perubahan di jalanan Jakarta semasa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bulatan-bulatan berunggah menghiasi badan jalan. Itu adalah sumur resapan. Sumur resapan ini cukup menghebohkan publik. Konsep sumur resapan ini sebagai bagian dari drainase vertikal yang sudah disampaikan Anies Baswedan sejak meretas jalan menuju kursi Gubernur DKI Jakarta. Dia punya konsep, air yang jatuh ke bumi seharusnya bisa meresap ke tanah, tidak serta-merta dibuang ke laut. Ini adalah solusi untuk mengatasi masalah air tanah di Jakarta, katanya. Soalnya air tanah makin sedikit dari hari ke hari. Akibatnya permukaan tanah menjadi semakin turun dan dikhawatirkan Jakarta bisa tenggelam bila begini terus. Namun kalau kita lihat video yang heboh akhir-akhir ini, kekhawatiran Jakarta tenggelam bukanlah dari banyaknya guyuran air hujan dan air tidak bisa meresap ke dalam tanah, melainkan karena daratan di dekat laut posisinya lebih rendah dari air laut dan hanya dibatasi benteng dari cor beton. Jika cor beton sebagai pagar pembatas itu jebol, bisa dipastikan air laut akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dari air laut tersebut. Kembali soal sumur resapan gagasan Anies tadi. Selain menyimpan air tanah, sumur resapan menjadi solusi untuk problem banjir. Dengan adanya sumur resapan, air yang biasanya tumpah karena tidak tertampung di saluran air menjadi terserap ke bumi. Dan Anies Baswedan benar-benar membangun banyak sumur resapan. Bahkan hotel dan gedung yang tidak punya sumur resapan diberi sanksi oleh Anies berupa tidak mendapatkan sertifikat layak fungsi. Di tahun 2018 lalu, Anies menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan atau drainase vertikal. Namun realisasinya sedikit, yakni 1.700 titik sumur resapan, sebagaimana pernah diungkapkan anggota DPRD DKI Zita Anjani. Kemudian pada Desember 2021, DKI sudah membangun 19.000 titik sumur resapan. Namun ternyata program Anies tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi para pengguna jalan. Sebagaimana terlihat pada video awal tadi, roda truk mixer, biasa disebut molen, terperosok di sumur resapan. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Batu Ceper, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lokasi persisnya ada di dekat persimpangan Jalan Batu Ceper dengan Batu Tulis Raya. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 31 Desember 2021 lalu. Persis di lokasi truk molen terperosok masih terdapat setidaknya satu sumur resapan. Bentuknya adalah penutup sumur bermaterial beton dengan 4 lubang di permukaannya. Bila dilihat di foto Google Map, pada Juni 2022 ada lebih dari 2 sumur resapan khusus di lokasi dekat kecelakaan truk molen ini saja. Dan kejadian itu ternyata bukan kali yang pertama, tapi sudah yang kesekian kalinya, meski di titik atau lokasi yang berbeda. Sebagaimana diliput oleh Kompas.com tanggal 10 bulan 12 tahun 2021 yang lalu, sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir di ibu kota menuai banyak sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya, sejumlah sumur resapan yang baru dibangun di badan jalan mengalami kerusakan sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Seorang juru parkir di kawasan Lebak Bulus di Jakarta Selatan, Geri Kukuh Yuda, menjadi saksi kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat rusaknya tutup sumur resapan yang dibangun di Jalan Karang Tengah Raya. Menurut penuturan Geri, kecelakaan marak terjadi akhir November lalu karena pengendara mencoba menghindari tutup sumur resapan yang ambles. Sialnya, mereka justru kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Setidaknya ada 5 insiden kecelakaan yang Geri saksikan. Beruntung, insiden tersebut tidak berujung fatal. Setelah menerima banyak pengaduan, pihak kontraktor pun memperbaiki sumur resapan yang ambles tersebut.
Untuk mengantisipasi kecelakaan lainnya, warga setempat menaruh pot tanaman sebagai tanda agar pengendara tidak melintasi sumur resapan tersebut. Akibatnya, jalan yang berfungsi dan bisa dilewati hanyalah satu lajur saja. Nah, kalau sudah begini, salah siapa? Salah yang melintasi jalan itu ataukah salah yang mempunyai program membuat sumur resapan di badan jalan? Silahkan tentukan sendiri jawaban Anda. Kita tidak sedang bermain kata-kata, tapi kita sedang melihat fakta. Kata-kata memang penting untuk menunjukkan fakta. Namun, jika fakta sudah berbicara, kata-kata tidak bisa berkata lagi. Bagaimana? Masih mendukung Anies jadi presiden 2024? Atau Anda sama sekali tidak mendukung Anies maju Pilpres tahun 2024? Silahkan tuliskan kata-kata Anda di laman komentar. Cukup sekian dari saya dan salam waras.